Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripin Bob di konten surat. Konten surat kali ini, konten surat kali ini kita bersama dengan YouTuber juga ini di samping saya ini. Channelnya apa? Uba Adnan Bima. Kasih kasih tahu dong ininya apa? Intronya intro pas pas bikin YouTube itu. Bersama kita hebat, bersama kita sugoi, percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian yang sesungguhnya. Kalian harus percaya itu. Gambari mas teman-teman. Wah, mantap. Itu adalah intro dari channel YouTube Uba dan Bima. Dan seperti biasa nanti saya tongolin di sini tulisan Uba dan Bima. Dan linknya nanti saya kasih di deskripsi. Jadi tema kita sekarang ini kita ingin membahas soal tertawa. Kemarin kan kita ada masalah ya soal tertawa ya. Soal tertawa itu kan dipermasalahin kan. Karena kita orang Indonesia yang murah senyum dan itu masih pagi-pagi buta ya kan. Jadi kemarin gimana tuh? Kan Mas kan pernah ada masalah senyum kan karena Mas kan orangnya kelihatan kan nih teman-teman tuh kelihatan banget mukanya kan. Murah senyumnya itu kan. Nah, itu dipermasalahin teman-teman. Dan udah musuhan. Udah musuhan sama orang Jepang ya teman-teman. Orang Jepangnya yang musuhin dia tapi dianya enggak. Baper ya. Iya, orang Jepangnya baper. Gimana itu? Awal mula kejadiannya itu seperti apa kira-kira? Ya, oke teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini. Ini video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, apalagi kalian yang sedang bekerja di Jepang. Nah, ada budaya unik teman-teman yang ingin kita berbagikan di video ini. Bahwasanya murah senyum di Jepang itu tidak bisa teman-teman, dan itu menjadi masalah buat kita ya. Nah di Indonesia orang yang murah senyum dianggap ceria. Dia orang yang sangat luar biasa dan orangnya yang sangat bersosial. Biasanya orang yang murah senyum di Indonesia itu dipandang luar biasa karakternya dan kewibawaannya. Nah di Jepang teman-teman kebalik dari itu. Jadi di Jepang itu orang yang murah senyum itu bahaya teman-teman. Nah bahayanya itu karena mereka itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Indonesia teman-teman. Jadi kita memiliki budaya yang jauh berbeda, dan itu memang ya harus teman-teman pelajari dulu sebelum kalian bekerja di Jepang atau berangkat ke Jepang teman-teman. Nah contoh kemarin saya punya masalah teman-teman di Jepang ya. Masalahnya tuh sama senior senior kita berdua, senpai kita. Karena bawaan budaya kita yang masih melekat di Indonesia ya, senyum sapa itu kelihatan ramah dan ceria. Nah, bawa di sini, wah itu masalah teman-teman. Dia menganggap saya tidak menghargai mereka. Dia menganggap saya itu tidak sopan. Nah, itu bertolak belakang dengan budaya kita di Indonesia teman-teman. Jadi di Jepang itu ya ketawa itu yang sewajarnya. Yang sewajarnya maksudnya ketika senpai kalian bercanda, oke silakan ketawa. Tapi jika kalian ingin mengajak kalian senpai kalian atau senior kalian untuk bercanda atau tertawa, jangan teman-teman. Itu bahaya buat kita. Nah, ini yang penting saya ingin kita bagikan untuk teman-teman yang nonton video ini, bahwasanya di Jepang pokoknya senyum itu dijaga teman-teman. Dijaga. Karena itu nggak bisa jadi burei, nggak sopan itu teman-teman. Jadi ketika orang Jepang itu ajak bercanda dia ketawa, udah ketawa aja sepuasnya, bahasa senyum aja sepuasnya. Tapi jangan kalian mulai yang mulai dulu lah. Jangan kalian dulu yang memulai. Dan juga jangan juga kalian tuh misalkan pagi nih ketemu sama seniornya atau satsunya di kantor. Kalau satu aman. Iya kalau satu aman, cuma sempainya nih. Nah pagi-pagi biasanya kan ohayo gozaimasu, gitu kan. Nah itu ohayo gozaimasu teman-teman, jangan senyum, biasa aja. Contohnya ohayo gozaimasu, udah beres, jangan senyum lagi. Itu dianggap burei teman-teman. Itu dianggap sopan itu.
sama senpai-senpainya ya teman-teman. Dan itu juga nggak semuanya juga sih, ada juga senpai itu yang legowo, yang fair gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Ya waspada aja teman-teman. Sebelum teman-teman mengetahui karakter sempainya kayak gimana, udah waspada dulu aja, sabar dulu aja senyumnya teman-teman. Jadi ya itu teman-teman. Jadi itu sedikit yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Banyak lagi cerita nanti akan berlanjut ke Bob ya. Nanti kita akan sharing aja kita berdua, kita kasih tahu semua kepada penonton bahwasanya di Jepang itu unik teman-teman. Ini oke Bu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di Jepang itu jauh berbanding beda ya sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kita senyum, kita tertawa itu berarti menandakan kita itu senang dengan keadaannya, senang dengan orangnya. Terus kita juga ramah gitu ya. Di Indonesia itu senyum itu dianggap ramah. Ramah segalanya. Ketika kita senyum sama orang, orang pun yang tadinya emosi, marah, dengan seketika langsung meredah tuh ya. Iya, nyaman dengan kita. Langsung senyum lagi, langsung ramah. Kalau di Jepang sebaliknya. Kalau kita senyum, apalagi senyum kita nggak ngomong nih, cuma senyum doang udah, misalkan lihat senyum. Udah langsung nande omae warateno. Langsung dibilang gitu. Kenapa kamu ketawa katanya? Iya, kenapa kamu ketawa? Ada apa katanya? Kenapa? Pokoknya kayak merasa, ih kok gini banget gitu ya. perasaan ya ini biasa aja gitu ya. Ya ramah aja gitu. Ternyata bukan kayak gitu ramah di Jepang itu teman-teman. Ramah di Jepang tuh kayak gimana kira-kira, contohin mukanya. Jadi mukanya gini nih ramahnya tuh. Oh iya mas, udah gini aja mukanya. Jangan senyum, jangan senyum. Jangan sampai kelihatan retak-retak sedikit di sini. Apalagi giginya dulu jangan. Wah giginya kalau kelihatan wah udah langsung itu dibilang gak sopan kata. Pokoknya kalau ketemu apalagi masih baru ya, kalau ketemu baru itu jangan pernah kita itu senyum ataupun tertawa sampai giginya kelihatan loh. Itu jangan sampai banget buat teman-teman. Apalagi kan teman-teman yang baru kan belum tahu ya. Masih ya mendengar-dengar aja dari teman-teman budaya di Jepang seperti ini. Kita yang sudah ngerasain di sini ya teman-teman, ini kan bagikan info pengalaman kita yang sudah dilalui supaya teman-teman jangan sampai sama juga kayak kita gitu. Kemarin dengar-dengar cerita juga kan ada sekolah senyum. Nah, jadi sekolah senyum ini kan berarti begitu susah banget kali ya di sini untuk senyum gitu ya. Berarti mahal banget gitu. Senyum aja harus ada sekolahnya dan harus bayar gitu kan. Sedangkan di Indonesia itu malah serius yang harus bayar gitu. Ya kan. Yang serius-serius harus bayar kan. Tapi kalau yang senyum-senyum mah ya gratis. Karena kan paling mudah. Jadi ya mungkin karena kita kan dari Indonesia udah dari kecil itu udah terbiasa disuruh sama orang tua itu harus senyum. Nah, itu ada saudaramu, kok mukanya gitu mulu ya kan, mukanya merenggut mulu, senyum ah, ketemu sama saudara tuh senyum gitu kan. Jadi udah mengakar di diri sendiri itu. Jadi tibanya di Jepang disuruh harus serius. Jadi bukan artian serius kita tuh nggak bisa serius, bukan, tapi kita itu udah terbiasa murah senyum itu. Jadi yang bikin susahnya di situ, kita dipaksa harus nggak senyum ya berat banget ya kan ya. Nggak tahu berat banget kayak harus gitu ya, spontan aja kita tuh udah jangan senyum tapi tiba-tiba senyum sendiri. Itu makanya ini karena kita kan terbiasa senyum, jadi senyum itu ada yang kita sengaja dan ada memang itu bentuk refleks dari reaksi suasana, dari tanggapan kita terhadap lawan bicara kita. Itu senyum itu adalah bentuk ekspresi kita gitu loh sebenarnya. Tapi ya di sini mah ada batasannya. Hati-hati juga di sini senyumnya. Terus kemarin juga saya agak-agak lucu juga, ada lucu dari cerita ini dari teman saya nih, dari Uba. Jadi dia diajak bercanda, dikasih sampah itu. Iya, ingat. Contoh ini. Ini habis makanan, tinggal bungkusannya. Dikasih ke saya, ini omiyage katanya. Oleh-oleh omiyage. Ini oleh-oleh buat Ado, buat saya katanya. Terus kan dia kan bercanda, saya bercanda balik.
Sombong, saya bilang gitu. Marah dia. Lucu banget, gila itu sumpah itu. Marah sampai benci, sama udah dibenci. Pokoknya saya baru tahu ya, ternyata orang Jepang juga bisa membenci orang asing gitu ya. Orang asing yang bahasa Jepangnya nggak ngerti ya kan. Bahasa Jepangnya acak-acakan. Baru datang di Jepang juga beberapa bulan ya kan. Cuman gara-gara gitu doang. Udah kayak anak kecil. Seminggu Seminggu ya. Seminggu marah dia. Seminggu marah sama saya, nggak mau lihat saya, nggak mau ini saya. Seminggu. Nyapa aja nggak boleh. Nggak boleh. Nyapa nggak boleh. Nyapa aja nggak boleh. Saya sapa kan. Selamat pagi senior, saya bilang gitu. Jangan sapa saya. Ini benar-benar anak kecil yang baru SD kayaknya teman-teman. Kayak anak SD. Tapi dulu sempat ya, itu bos itu sempat bilang kalau ya mereka itu orang Indonesia katanya. Iya, budayanya beda. Nah, coba gimana kasih tahu. Nah itu teman-teman. Bos kan pernah bilang. Pada saat dia marah, dia kan lapor sama Sacho. Iya. Iya. Lapor sama Sacho, jelek-jelekin saya gitu. Dia jelekin saya itu bahwa aduh bla 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 bla. Burei nggak sopan bla 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 bla. Ketawa mulu katanya. Ketawa melulu katanya, senyum melulu katanya. Kata Sacho, dia kan orang Indonesia. Budaya orang Indonesia kan berbeda dengan budaya Jepang. Itu dia murah senyum itu kan budaya orang Indonesia yang murah senyum, yang ceria. Tapi kan di sini kan di Jepang, kenapa dibawa di sini kata dia kan. Dia marahin lagi sama Sacho. Dia kan orang Indonesia, dia begitu kan wajar. Kamu orang Jepang, kenapa kamu baper? Siapa yang salah yo? Akhirnya dia tuh nggak ada untuk apa ya teman-teman? Nggak ada maksud untuk sesuatu yang dapat menjatuhkan kita. Setiap dia lapor, satu tuh ketawa terus. Itu orang Indonesia. Kamu harus belajar mengerti dia juga, bukan hanya dia mengerti kamu. Kamu kan senior. Kamu berikan yang contoh yang baik untuk juniornya. Kok kamu baper kayak gitu? Kena mental teman-teman jadinya kan. Dan itu lucu banget teman-teman. Kalau saya kan cuma nyaksiin doang ya, nyaksiin pas dia urusan di situ di kantor. Sacho ngebelain. Ya ngebelainnya seperti tadi itu ngebelainnya kalau kita ini orang Indonesia, kecuali kita orang Jepang. Silakan itu senior marah ya kan. Kenapa kamu ketawa? Karena kan ya sama-sama orang Jepang kan pasti tahu budayanya ya. Kalau kita mau orang Indonesia, ya bener-bener nggak tahu. Kaget malah kita kan, nggak boleh senyum tuh kaget banget. Apalagi baru kan. Iya kaget banget sih. Kita ini kan datang ke Jepang teman-teman ya. Ini mohon maaf banget. Kita itu sama sekali nggak tahu apa-apa. Budayanya pun nggak tahu kayak gimana, nggak tahu. Kita ya datang ke Jepang tuh ya cuman bekerja doang. Cuman bekerja doang udah itu titik. Kita nggak ada bekal apa-apa ya. Cuman bekal bahasa dan bekal. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kamu pengen ke Jepang ya pengen bekerja doang gitu. Nggak ada alasan yang lain. Kayak Modal. iya cari modal doang gitu kan. Maksudnya nggak ada yang lain gitu yang lebih unggul banget gitu kalau ditanya. Ya udah mungkin itu saja teman-teman informasi dari kita ini berdua soal masalah tertawa itu. Mungkin kan ini tertawa aja dibahas katanya kan. Gak ada guna. Pokoknya hal-hal kecil seperti ini teman-teman. Ini bisa jadi besar banget gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang kita bagikan sekarang ini di video ini. Dan teman-teman bisa memahaminya dari bahasa-bahasa kita. Jikalau kita ada salah kata ataupun bahasa, kita minta maaf. Kita mohon maaf sebesar-besarnya karena kita apa adanya bicara ya kan. Apa adanya dan juga bahasa Indonesia itu kurang lancar ya teman-teman. Jadi maklumin saja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen komen di YouTube Mas Adnan juga ada. Siap teman-teman, kita berdua siap berbagi cerita apapun itu teman-teman. Jadi kita akan semaksimal mungkin berusaha berbagi cerita lah sama teman-teman yang ingin tahu tentang Jepang, yang kepo pengen tentang Jepang. Udah, mari kita bahas sama-sama, kita bagi teman-teman untuk kalian semuanya supaya kita sama-sama
Sering gitu loh. Jadi apa yang kita ketahui di sini ya apa salahnya kita berbagi gitu loh. Kan enak. Sama-sama tahu, ya iya kan? Apalagi mungkin kalian ingin pergi ke Jepang, pengen tinggal di Jepang, itu kan bagus. Pas banget tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan Mas Adnan nih dengan cara pembawaannya yang pokoknya kalau teman-teman datanglah ke YouTube dia, nanti saya kasih linknya, datang ke YouTube dia, silakan teman-teman tanya apapun yang teman-teman pengen tahu, tanyakan silakan sebanyak-banyak mungkin, tanya sama dia supaya dia supaya dia ada bahan, soalnya dia bingung mau buat konten apa, gak ada yang komen ya kan. Mau konten apa ya, udah kehabisan ini. Jadi perlu bantuan juga dari teman-teman, karena kita juga di sini kan banyak membuat konten kan karena ada dukungan teman-teman ya kan. Betul banget. Karena ada dukungan teman-teman yang ngasih saran ke kita, "Bang, coba buatin video seperti ini, Bang. Gimana sih? Apakah benar kalau ini tuh seperti ini?" gitu kan. Jadi kita bisa membahasnya bareng-bareng gitu, karena kita di sini bukan sensei ya. Bukan sensei, kita di sini sama-sama kita belajar, kita membahas, kita pecahkan masalah-masalah kita yang ada di sini. Mudah-mudahan video kita bermanfaat. Saya Arifin Bob. Saya Ubad dan Bima. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian yang sesungguhnya. Salam kita berdua. Gambatte kudasai teman-teman.